Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yartin dengan stambuk A1A1-23070 dari kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya untuk mata kuliah Ekonometrika yang berjudul tentang pengaruh inflasi domestik dan tingkat bunga domestik terhadap nilai tukar rupiah per USD. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PPT saya, yang dimana nilai tukar rupiah merupakan indikator utama kestabilan ekonomi Indonesia. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan moneter. Dua faktor fundamental yang mau dipengaruhi yaitu inflasi domestik dan tingkat bunga domestik. Inflasi tinggi, menurunnya daya saing produk domestik, dan melemahnya rupiah, tingkat bunga menjadi instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan aliran modal. Next, di sini juga saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian dari PPT saya yaitu menganalisis pengaruh inflasi domestik terhadap nilai tukar rupiah, menganalisis pengaruh tingkat bunga domestik terhadap nilai tukar rupiah, dan menganalisis pengaruh simultan kedua variabel terhadap nilai tukar rupiah. Next, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian dari PPT saya. Satu, manfaat teoritisnya yaitu kontribusi pengembangan ilmu ekonomi moneter dan nilai tukar, menambah literatur tentang pengaruh inflasi dan tingkat bunga, serta pemahaman mekanisme transmisi kebijakan moneter. Adapun manfaat praktisnya yaitu bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter, informasi bagi pelaku pasar dan investor, serta referensi bagi peneliti dan mahasiswa di masa mendatang. Next, di sini saya akan menjelaskan data penelitian dari PPT saya, yang dimana jenis datanya itu saya ambil dari data sekunder yang triwulan periode 2011 atau Q1 dan periode 2023 atau Q4. Jadi di sini saya mengambil datanya dari 2011 sampai 2023. Di sini juga ada total observasinya yaitu 52 data, dan sumber data saya ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Indonesia. Baik, di sini juga ada variabel penelitian yang dimana inflasi domestik atau ID atau variabel independen. Di sini juga ada tingkat bunga domestik atau TBD atau variabel independen, serta nilai tukar rupiah per USD atau dolar Amerika Serikat yang dinamakan di sini yaitu variabel dependen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkembangan variabel periode 2011 sampai 2023, yang dimana inflasi berupa berfluktuasi antara 0,13% sampai 1,11% per triwulanan, dan tingkat bunganya yaitu bergerak dari 6,75% atau 2011 turun ke 3,50% atau 2021, kemudian naik ke 6,00% dari 2023. Di sini juga saya akan menjelaskan nilai tukarnya yaitu melemah konsisten dari 8.600 rupiah per USD atau dolar Amerika Serikat dari 2011 menjadi 16.300 per USD atau dolar Amerika Serikat yang ke 2023. Periode pandemi COVID-19 atau 2020 sampai 2021 menandakan penurunan drastis tingkat bunga dari periode 2022 sampai 2023, menunjukkan pengetatan moneter kembali sebagai respon inflasi global. Next, di sini saya juga akan menjelaskan hubungan inflasi terhadap nilai tukar, yang dimana inflasi tingkat menyebabkan pelemahan rupiah karena menurunkan daya beli, daya saing, yang dimana periode 2011 sampai 2023 inflasi tinggi rupiah melemah dari 8.600 rupiah ke 9.700 per USD atau dolar Amerika Serikat. Periode 2017 sampai 2019 inflasi terkendali, nilai tukar relatif stabil. Masa pandemi 2020 sampai 2021 inflasi rendah namun rupiah tetap melemah akibat tekanan eksternal. Tahun 2022 sampai 2023 lonjakan inflasi global mendorong depresiasi hingga 16.300 per USD. Hubungan tidak selalu linear karena pengaruh faktor eksternal. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan hubungan tingkat bunga terhadap nilai tukar, yang dimana suku bunga tinggi menarik capital inflow dan memperkuat rupiah periode 2011 sampai 2015, atau suku bunga tinggi dari 7,50% sampai 7,75%, namun rupiah tetap melemah akibat faktor eksternal. Periode 2016 sampai 2019 penurunan suku bunga yang ke 5,00%, nilai tukar relatif stabil. Masa pandemi 2020 sampai 2021 suku bunga turun drastis, yang dimana turunnya ke 3,50%, rupiah melemah signifikan. Jadi, periode 2022 sampai 2023, pengetatan moneter naik ke 6,00%, namun rupiah tetap tertekan. Efektivitas kebijakan suku bunga bergantung pada kondisi eksternalnya.
Next, di sini saya akan menjelaskan juga hubungan simultan dan model penelitiannya, yang dimana inflasi dan tingkat bunga saling berkaitan dalam menentukan nilai tukar. Bank Indonesia menggunakan tingkat bunga untuk mengendalikan inflasi. Ketika kondisi eksternal stabil, kebijakan moneter efektif menjaga stabilitasnya. Dan model matematisnya itu model 1 atau parsial, NTR atau Q1 tambah B1 ID tambah sigma 1. Model 2 atau parsial, NTR atau Q2 tambah B2 TBD tambah delta 2. Model 3 atau simultan, NTR sama dengan Q3 tambah B3 ID tambah B4 TBD tambah delta 3. Next, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih hasil estimasi dan uji asumsi klasiknya. Hasil estimasi model, konstantanya yaitu 0,062546. Koefisien inflasi atau B1 sama dengan minus 21,52877 atau hubungan negatif. Koefisien tingkat bunga atau B2 sama dengan 2,216376 atau hubungan positifnya ya. Jadi di sini saya menarik kesimpulan bahwa probabilitasnya lebih besar dari 0,05, inflasi dan tingkat bunga tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Uji asumsi klasiknya yaitu normalitas atau probability-nya itu sama dengan 0,089150 lebih besar dari 0,05 atau residual berdistribusi normal. Heteroskedastisitasnya yaitu prob sama dengan 0,5680 lebih besar dari 0,05 atau tidak ada heteroskedastisitasnya. Multikolinearitas atau FIV sama dengan 2,41 lebih kecil dari 10 tidak ada multikolinearitasnya. Autokorelasinya atau prob V sama dengan 0,2279 lebih besar dari 0,05, DW-nya sama dengan 1,832 atau tidak ada autokorelasi. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa dari hasil PPT saya akan menarik kesimpulan bahwa model regresi memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan. Inflasi domestik memiliki hubungan negatif dan nilai tukar rupiah yang saling berhubungan. Tingkat bunga domestik memiliki hubungan positif dengan nilai tukar rupiah, yang dimana itu inflasi domestik memiliki hubungan yang negatif dengan nilai tukar rupiah ya. Jadi secara statistik kedua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah per USD atau dolar Amerika Serikat, atau probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Sekian presentasi PPT saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.